Menko Polhukam Mahfud MD pada Sabtu 11 Maret 2023 menggelar konferensi pers bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani di Gedung Kemenku, Jakarta. Konferensi pers itu diadakan bermula dari dugaan pencucian uang sebesar 300 triliun rupiah yang melibatkan lebih dari 460 pegawai di lingkungan Kemenku yang disampaikan Mahfud MD. Transaksi mencurigakan itu sebagian besar berasal dari Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Bea Cukai. Mahfud menyebut temuan uang yang diduga suap sebesar 37 miliar rupiah milik Rafael Alun Trisambodo di safe deposit box merupakan bukti adanya tindakan pencucian uang mantan pejabat Ditjen Pajak tersebut. Mahfud mengungkapkan sebelumnya Rafael Alun Trisambodo sudah bolak-balik ke berbagai deposit box. Suatu hari, kata Mahfud, Rafael datang ke bank untuk membuka kotak penyimpanan harta tersebut dan saat itu PPATK langsung memblokir deposit box milik Rafael Alun Trisambodo. Langsung diblokir oleh PPATK. Sudah itu dicari dasar hukum kalau sudah diblokir. Deposit box ini boleh tidak dibongkar oleh PPATK, kan belum ada undang-undangnya, tidak boleh sembarangan. Keadaan begitu, masih kemungkinan yang lain belum diblokir. Nah, ini diblokir lalu dikoordinasikan, dicari dasar hukumnya, tanya ke KPK, misalnya nih dibongkar, bongkar. Dalam kesempatan itu, Mahfud juga mengungkapkan bahwa modus pencucian uang yang terjadi di kementerian bermacam-macam. Salah satunya yakni seorang oknum kementerian membuat perusahaan cangkang untuk menimbun uang. Tapi dia bikin perusahaan cangkang di situ. Istrinya bikin ini, istrinya bikin itu. Yang tidak jelas juga siapa pelanggannya. Uangnya bertumpuk di situ. Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi itu juga memperingatkan agar para oknum aparatur sipil negara atau ASN kementerian sebaiknya tidak merasa kondisi mereka baik-baik saja. Sebab, sebenarnya pemerintah memiliki banyak data mengenai pencucian uang di berbagai kementerian. Lain, kita juga punya data yang banyak tentang ini. Jangan merasa Anda sudah wajar gitu, tapi ini ada semua. Uang-uang yang dengan orang-orang dekat Anda, dengan perusahaan Anda dan seterusnya itu ya tidak diketahui kalau mau dilacak. Mahfud kemudian mengungkit kasus pencucian uang yang dilakukan oleh ex-bendahara sebuah partai politik yang hingga kini tak diusut lebih lanjut. Mahfud mengungkap, bendahara parpol yang dimaksud hukum 6 tahun penjara karena menerima suap senilai miliaran rupiah. Kemudian ia mengaku merasa heran karena kasus itu dibiarkan begitu saja. Mahfud juga menyinggung ada banyak tindakan pencucian uang yang terjadi di Papua yang belum dapat ditindak lantaran baru sebatas temuan dari intelijen keuangan. Sudah lama saya bilang itu banyak korupsinya tapi temuannya baru intelijen. Nggak berani ditindak. Terus ayo kita ketemu juga akhirnya bisa diambil yang Papua itu. Itu kan banyak pencucian uangnya juga. Atas kondisi tersebut, Mahfud mengatakan bahwa ia dan Sri Mulyani berkomitmen membenahi transaksi keuangan di Kemenku.